Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Noviarsi Amalia, NIM 251031154. Saya berasal dari kelas A25 Prodi Manajemen, Fakultas Pendidikan Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika, moral, akhlak, dan tasawuf dalam pendidikan agama Islam. Materi ini penting karena berhubungan langsung dengan pembentukan karakter dan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita mulai dari konsep etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti berkarakter atau kebiasaan. Secara umum, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, norma, serta apa yang dianggap benar atau salah dalam sebuah tindakan. Etika pertama kali dikaji secara rasional oleh para filsuf Yunani kuno. Etika berbeda dari moral. Kalau etika adalah ilmunya, maka moral adalah praktiknya. Etika juga berkaitan dengan nilai, norma sosial dalam sanksi yang berlaku dalam masyarakat. Dalam dunia profesional, etika melahirkan yang disebut kode etik profesi, yaitu aturan yang mengarahkan seorang profesional agar bekerja secara bertanggung jawab dan berintegritas. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama dan menegaskan etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari-hari. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dengan menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Etika secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua, ada etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, atau prinsip-prinsip moral yang didasari oleh cara, teori, atau prinsip-prinsip moral dasar bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia untuk bertindak etis. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang berarti adat atau kebiasaan. Moral berkaitan dengan nilai moral, norma moral, kehendak moral, dan tanggung jawab moral. Tujuan utama pendidikan moral adalah membentuk manusia yang berkarakter dan bermartabat. Dalam konteks pendidikan, moral harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila. Dalam pendidikan agama Islam, moral ditanamkan melalui pembelajaran agama, pembinaan karakter, dan keteladanan dari guru. Pendidikan moral harus mampu menyeimbangkan perkembangan teknologi dalam nilai-nilai luhur. Di dalam moral ada eksistensialitas nilai dalam kehidupan. Pada dasarnya, moralitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan eksistensialitas manusia. Bahkan tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa eksistensialitas manusia itu pada prinsipnya dalam moralitas dan perspektif ini. Dapat dikatakan pula moralitas merupakan inti dari eksistensialitas manusia. Pembelajaran materi apapun dalam pendidikan mesti mengikut sertakan nilai moral
di samping pengetahuan yang akan diberikan bahkan yang paling utama. Dengan demikian, eksistensialitas nilai moral sangat terkait dengan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab. Sekarang kita masuk pada konsep akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti perangai atau budi pekerti. Secara istilah, akhlak adalah sifat dalam jiwa yang tertanam kuat yang membuat seseorang melakukan perbuatan secara spontan tanpa dipikir panjang. Perbedaan akhlak dengan etika dan moral terletak pada sumbernya. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga sifatnya tetap dan tidak berubah oleh zaman. Kedudukan akhlak dalam Islam sangat penting, karena yang pertama, akhlak adalah penyempurna dalam agama. Yang kedua, akhlak merupakan buah dari akidah dan syariah. Dan yang ketiga, akhlak menjadi penentu berat atau ringannya amal seseorang di hari kiamat. Akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Yang keempat adalah konsep tasawuf. Tasawuf merupakan proses penyucian jiwa dan upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menggabungkan antara syariat dan hakikat. Tujuan tasawuf adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat melalui kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah takhali. Takhali adalah mengosongkan diri dari sikap buruk seperti sombong, iri dengki, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah tahali. Tahali ini berbeda dengan takhali. Tahali yaitu menghias diri dengan sifat-sifat baik seperti sabar, ikhlas, jujur, dan rendah hati. Dan yang ketiga ada tajali. Tajali merupakan kondisi ketika hati merasakan kehadiran Allah sehingga jiwa menjadi tenang dan bersih. Nilai pokok tasawuf adalah zuhud, sabar, ikhlas, tawakal, cinta kepada Allah, dan selalu mengingat kematian agar hidup lebih bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, tasawuf tampak dalam sikap sederhana, tidak berlebihan, mengendalikan hawa nafsu, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Dalam tasawuf, nilai pokok tasawuf menurut kitab Ihya Ulumuddin adalah penyucian jiwa untuk mencapai kebahagiaan hakiki melalui tauhid, keesaan Allah, makrifat, pengetahuan mendalam tentang Allah, serta menemukan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, zuhud, tidak terikat dengan duniawi, tawakal, berserah diri kepada Allah, dan mahabbah, cinta kepada Allah. Al-Ghazali menekankan bahwa tasawuf bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi juga tentang memperjuangkan kebersihan hati dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah sifat yang timbul dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan hingga dengan mudah untuk melakukan tanpa ada dorongan dari luar. Akhlak mulia adalah seseorang yang selalu melakukan perbuatan yang benar dan selalu memerangi hawa nafsunya. Lalu, kesimpulannya adalah sebenarnya 4 konsep ini saling berkaitan dalam pembentukan karakter muslim. Etika mengajarkan kita memahami nilai dan norma, dan moral mengarahkan kita bertindak sesuai aturan sosial. Akhlak mengajarkan budi pekerti yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf membimbing kita untuk menyucikan diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila keempatnya ini dipahami dan diamalkan, maka seseorang akan memiliki karakter baik, berperilaku mulia, dan memiliki kehidupan spiritual yang kuat. Dan demikian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat.
dan dapat menambah pemahaman kita mengenai etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.